Assalamualaikum semuanya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai Kerajaan Medang Kamulan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fauza Laura Altafah dari 11 IPS 4. Saya beralamat di Jalan Dendeles, RT 1, RW 1, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Salam saya untuk IF, salam rindu selalu, terutama untuk bangku-bangku kelas dan dipan-dipan kamar yang sudah mulai berdebu. Kita kembali ke Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan bukan merupakan kelanjutan Kerajaan Mataram kuno. Medang Kamulan tetap merupakan kerajaan tersendiri karena diperintah oleh dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Dinasti Isyana memerintah selama 1 abad sejak tahun 929. Sumber sejarah. Berita yang mengungkapkan keberadaan Kerajaan Medang Kamulan berasal dari Prasasti Empu Sindok dan Prasasti Kalkuta. Prasasti Empu Sindok berisi tulisan mengenai sejumlah tindakan Empu Sindok selama pemerintahannya. Prasasti Kalkuta menyebutkan silsilah dinasti Isyana sampai masa pemerintahan Airlangga. Kehidupan politik dan birokrasi. Berikut nama-nama raja Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama, Empu Sindok. Empu Sindok merupakan raja pertama Kerajaan Medang Kamulan. Ia memerintah selama 20 tahun. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh permaisurinya yang bernama Sri Wardanikti. Ia bergelar sebagai Sri Maharaja Rakayhino Sri Isyana Vikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok memerintah dengan adil dan bijaksana untuk pemakmuran rakyatnya. Ia membangun bendungan atau tanggul untuk pengairan. Kehidupan beragama berjalan dengan baik. Meskipun beragama Hindu, Empu Sindok memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sanghyang Kamahayanika. Perhatian itu menunjukkan agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara damai. Raja yang kedua yaitu Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh adalah cucu Empu Sindok. Selama pemerintahannya, ia berusaha mematahkan kekuatan Sriwijaya. Pada tahun 1003, ia melakukan penyerangan perdagangan Selat Malaka dari tangan Sriwijaya. Serangan itu mengalami kegagalan. Bahkan kerajaan Sriwijaya melalui kerajaan Urawali yang merupakan kerajaan bawahannya berhasil melakukan serangan balik. Akibat dari serangan itu, Kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran. Dalam peristiwa yang disebut Pralaya Medang itu, Dharma Wangsa Teguh gugur. Raja ketiga yaitu Airlangga. Airlangga adalah putra Raja Udayana dan Mahendarata. Mahendarata ialah saudara perempuan Dharma Wangsa Teguh. Airlangga dinikahkan dengan putri Dharma Wangsa Teguh. Saat pesta pernikahan itulah terjadi Pralaya Medang. Di tengah keributan, Airlangga berhasil melarikan diri ke hutan bersama pengikutnya yang setia, Narotama. Setelah merasa kuat, Airlangga kembali ke Medang Kamulan dan berhasil menjadi penguasa di sana pada tahun 1019. Airlangga berusaha memulihkan kembali kewibawaan Kerajaan Medang Kamulan. Secara berturut-turut, Airlangga kembali menaklukkan raja-raja yang sebelumnya menjadi pasal pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh. Seperti Raja Disaptabawa berhasil ditaklukkan pada tahun 1029, Raja Wijayawarman dari Lumpur ditaklukkan pada tahun 1030, dan Raja Adamapamuda ditaklukkan pada tahun 1035. Setelah kewibawaan kerajaan berhasil dipulihkan, Airlangga memindahkan pusat pemerintahan dari Medang Kamulan ke Kahuripan. Guna memperbaiki kesejahteraan rakyat, Airlangga melakukan tindakan berikut. Yang pertama, memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya di muara Sungai Brantas. Yang kedua, membangun Waduk Waringin Sapta untuk mencegah banjir. Yang ketiga, membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Berkat jeripaya Airlangga, Medang Kamulan mencapai kejayaan dan kemakmuran. Hal tersebut dikisahkan dalam kitab Arjunawiwaha yang ditulis Empu Kanwa. Kehidupan ekonomi. Pemindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur memiliki arti yang sangat strategis dalam bidang ekonomi. Empu Sindok mendirikan pusat kerajaannya di tepi Sungai Brantas dengan tujuan daerah itu mendirikan pusat pelayaran dan perdagangan di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, aktivitas pelayaran dan perdagangan bukan saja berlangsung di Jawa Timur, tetapi berkembang keluar wilayah Jawa Timur. Pada saat itu, Medang Kamulan telah menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur. Namun, akibat serangan dari kerajaan Wurawuri, segala aktivitas dan kegiatan ekonomi kerajaan
mengalami kehancuran. Ketika Airlangga berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan, kegiatan perekonomian mulai dibangun kembali. Dalam prasasti Klagen, Raja Airlangga memerintahkan pembuatan tanggul di tepi Sungai Brantas. Tujuannya agar kapal dapat berlayar menyusuri Sungai Brantas sampai ke pusat pemerintahan. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Medang Kamulan sudah cukup teratur. Struktur sosial masyarakat dibedakan berdasarkan pembagian kasta. Masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Kebudayaan Kerajaan Medang Kamulan sudah sangat maju. Hal ini ditunjukkan oleh prasasti-prasasti yang ditemukan. Misalnya, prasasti yang ditemukan di daerah Negil menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan pembuatan sebuah candi sebagai tempat pemakaman ayah dari permaisurinya yang bernama Rakyan Bawang. Prasasti Empu Sindok dari Lor dekat Nganjuk yang berangkat tahun 939 menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan pembuatan sebuah candi yang bernama Jaya Marta dan Jaya Stambo, Tugu Kemenangan, di Desa Anyok Lodang. Peninggalan candi lainnya yaitu kompleks Candi Belahan di lereng Gunung Penangguhan. Candi ini merupakan tempat perabuan jenazah Airlangga. Selain prasasti Kerajaan Medang Kamulan, juga banyak menghasilkan kitab-kitab Kerajaan Medang Kamulan yang terkenal, antara lain kitab Sanghyang Kumahayansan dan kitab Arju Wiwaha karya Empu Kanwa. Kitab ini menjelaskan pengalaman dan kehidupan Airlangga. Masa keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan. Runtuhnya kerajaan karena pembagian kerajaan dialami oleh Kerajaan Medang Kamulan pada masa kekuasaan Airlangga. Ketika berusia 50 tahun, Airlangga memutuskan untuk menjadi pertapa. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga sulit menentukan penggantinya. Hal ini terjadi karena putri mahkota Wijaya Tunggadewi menolak naik tahta. Anak Airlangga dengan seorang putri Dharma Wangsa Teguh ini memilih mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pertapa. Akibat keputusan Wijaya Tunggadewi, Airlangga harus menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu dari dua orang anaknya yang lahir dari Soleil. Keadaan ini memicu persaingan di antara keduanya untuk memperebutkan tahta. Dengan bantuan Empu Barada, Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu kedua. Jenggala diberikan kepada Garasaken dan Panjalu diberikan kepada Sang Brahmawijaya. Dengan pembagian itu, maka berakhirlah Kerajaan Medang Kamulan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.